Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Agustina. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas C, semester 1 dengan NIM 243111059. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Yolantia Widasari M.Ikom. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya pendidikan agama Kristen, yaitu ada 3. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada manfaat, dan yang ketiga ada kesimpulan. Untuk tujuan yang pertama yaitu adalah membentuk karakter Kristen yang baik dan saleh, di mana kita sebagai orang Kristen membentuk karakter atau membentuk diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan yang benar. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang Alkitab dan ajaran Kristen, di mana kita juga sebagai orang Kristen pastinya harus memahami isi-isi dari Alkitab, harus tahu tentang apa saja yang ada dalam Alkitab dan apa saja cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mengembangkan iman dan hubungan dengan Tuhan, di mana kita mengembangkan iman dengan Tuhan itu adalah dengan cara kita untuk beribadah setiap hari Minggu ke gereja, mengikuti komunitas-komunitas yang ada di luar gereja ataupun di dalam gereja, agar hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah terputus. Dan yang keempat, membangun komunitas Kristen yang solid dan mendukung, di mana kita di sini membangun komunitas yang solid itu seperti kita mengikuti komunitas-komunitas Kristen atau pemuda-pemuda Kristen yang ada di dalam gereja ataupun di dalam gereja. Seperti yang saya ikutkan di luar gereja atau di luar kampus, yaitu adalah komunitas Joy Taheta Ministry, di mana komunitas ini bersama-sama mengumpulkan orang muda-muda Kristen untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang kelima, menyiapkan generasi masa depan sebagai pemimpin Kristen, di mana kita sebagai calon guru atau calon pemimpin menyiapkan masa depan yang baik untuk anak-anak nantinya, agar kita bisa memberitahu mereka bahwa betapa pentingnya pendidikan Kristen tersebut. Dan untuk manfaat yang pertama adalah meningkatkan kesadaran spiritual dan moral, di mana spiritual merupakan sebuah pengakuan akan Tuhan Yesus Kristus, dan moral adalah merupakan kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai Kristen seperti kasih sayang, pengampunan, dan kejujuran. Pastinya di setiap agama mengajarkan apa itu kasih sayang, pengampunan, dan kejujuran, di mana kita sebagai orang muda Kristen juga, sebagai orang Kristen memiliki kasih sayang terhadap orang tua, pasangan, teman, sahabat, dan orang lain sekitarnya. Dan pengampunan, di mana di sini kita saling mengampuni satu sama lain, dan kejujuran, di mana kita seharusnya itu tidak boleh berbohong kepada orang tua, contohnya kepada guru ataupun orang lain, teman atau sahabat, karena sebuah kebohongan itu juga merupakan sebuah dosa. Makanya dari itu kita sebagai orang Kristen harusnya semua agama diajarkan bahwa kita harus memiliki kejujuran. Dan yang ketiga, membantu menghadapi tantangan hidup dengan iman, di mana ketika kita mempunyai masalah, pergumulan, yang kita cari yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk pertolongan, untuk jalan keluar agar kita bisa menyelesaikan masalah kita satu persatu. Dan keempat, meningkatkan kesatuan dan solidaritas antar umat Kristen, di mana kita sebagai umat Kristen juga merupakan solidaritas, di mana kita harus memiliki kerjasama yang bagus dan benar di antara umat-umat Kristen seperti pemuda-pemuda Kristen contohnya. Dan kelima, menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang bijak, di mana kita juga sebagai orang Kristen harus mengambil keputusan yang bijak dan benar, bahwa tahu bahwa ini benar maupun ini salah. Dan yang keenam, mengembangkan kemampuan untuk berbagi dan melayani ke orang lain, di mana kita juga sebagai orang muda Kristen harus bisa membantu dan melayani orang lain, seperti melayani Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan, melayani kedua orang tua kita ketika sedang sakit atau semacamnya. Dan yang ketujuh, meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab Kristen dalam masyarakat. Kita sebagai orang muda Kristen juga atau sebagai orang Kristen juga tidak hanya di dalam gereja, tidak hanya di sekolah, kita juga di luaran, di masyarakat juga memiliki tanggung jawab sebagai orang Kristen, di mana semua agama itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing di dalam masyarakat. Untuk kesimpulannya adalah pendidikan agama Kristen adalah proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk memahami ajaran Kristen, mengembangkan iman dan membentuk karakter Kristen. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang saleh,
beriman dan berperan aktif dalam masyarakat. Manfaatnya meliputi peningkatan kesadaran spiritual, nilai-nilai moral, dan kemampuan untuk berbagi dan melayani. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Shalom.